Selamat datang kembali di channel Kenapa Gol. Kali ini kita akan membahas alasan kenapa Lionel Messi selalu menunjuk ke langit setelah merayakan golnya. Tapi sebelum lanjut, seperti biasa jangan lupa subscribe dan tekan lonceng agar Anda menjadi orang pertama yang bisa menikmati sajian dan ulasan-ulasan spesial dari channel ini. Terima kasih, salam hangat dari kampung kelahiran legenda sepak bola tanah air, Ramang. Oke, tanpa berlama-lama lagi, come on kid, mulai, check it out. Setiap pemain memiliki gaya tersendiri saat melakukan selebrasi untuk merayakan golnya. Gaya perayaan ini adalah bentuk ekspresi dan emosi kegembiraan pemain setelah menjebol gawang lawan. Selama bertahun-tahun kita sudah melihat beragam gaya selebrasi unik pemain. Dari mulai salto, berjoget, menggendong bayi, meluncur di atas lapangan, hingga gaya kapal terbang bermanuver seperti bomber legendaris Italia, Vincenzo Montella. Sebagai pesohor lapangan hijau yang bahkan dianggap sebagai pemain terbaik dunia, Lionel Messi pun punya selebrasi khusus. Namun di antara para pemain bintang, selebrasi gol kapten Argentina itu termasuk yang paling sederhana. Setiap kali mencetak gol, La Pulga, julukan Messi, akan menengadah dan menunjuk ke langit setelah merayakan golnya bersama rekan setimnya. Itu selalu ia lakukan di klub ataupun bersama tim nasional Argentina. Meski tampak sederhana, itu adalah selebrasi syarat makna dan dedikasi. Messi sebagai seorang Katolik yang taat merayakan golnya dengan melihat ke atas dan menunjuk ke langit sebagai bagian dari penghormatan untuk almarhumah sang nenek Celia Oliveira Cuccittini. Perayaan gol Messi adalah selebrasi ikonik. Selebrasi itu bahkan ditampilkan dalam seri video game FIFA. Itu pertama kali muncul di seri video game FIFA 14. Nenek Messi meninggal pada tahun 1998 di usia 68 tahun. Messi yang saat itu baru akan merayakan ulang tahunnya yang ke-11 sangat terpukul dengan kematian sang nenek. Menurut buku The Treasure of Barca yang ditulis Toni Freiros, hari itu Leo memeluk peti mati sang nenek dengan sedih. Messi dalam buku itu bahkan disebut dikungkung kesedihan selama berminggu-minggu setelah kematian sang nenek. Bagi Messi, neneknya adalah salah satu sosok yang sangat menentukan dalam karirnya sebagai pesepak bola top. Ayahnya Jorge Messi memang menjadi pelatih pertamanya di klub lokal bernama Grandoli pada usia 4 tahun. Namun sang neneklah yang berperan penting mendukungnya dalam sepak bola di usia masih sangat muda. Sang nenek menemani Messi ke semua pertandingan dan menjadi inspirasinya. Bahkan pengakuan Messi seperti dikutip dari Sport Bible. Sang nenek sampai memaksa pelatih klub sepak bola lokal untuk mengizinkannya bermain melawan pemain yang lebih besar dan lebih tua usianya. Kapten Argentina itu menceritakan bahwa hari itu ia bersama kakaknya Rodrigo dan Matias serta sepupunya Maximiliano dan Emmanuel Biacucci pergi ke pertandingan bola di lingkungan tempat tinggal mereka. Saudara laki-laki dan sepupunya waktu itu akan bermain dalam kategori umur masing-masing karena semua dari usia yang berbeda. Karena Messi adalah salah satu yang termuda dan belum ada kategori untuknya, ia pun tak bisa bermain. Akan tetapi salah satu tim dari yang dibilang kakak dan sepupunya kehilangan seorang pemain. Nenek Messi kemudian memberitahu manajer bernama Aparicio untuk membiarkan dia bermain. Melihat tubuh mungil Messi dan usianya, sang pelatih seketika menolak. Menurutnya Messi masih terlalu kecil dan tidak bisa bermain. Namun nenek Messi bersikeras dan meminta cucunya dimainkan. Karena sang nenek sangat dicintai oleh semua orang di klub dan ia terus memaksa Messi dimasukkan, sang pelatih pun mengabulkannya. Dan keajaiban seorang bocah pun ditunjukkan Messi, ia mencetak 2 gol. Lionel Messi dalam sebuah wawancara dengan diari Ole mengatakan, yang dia ingat tentang masa kecilnya adalah bahwa pertandingan pertamanya adalah bersama Grandoli, tim lokal Rosario, tempat dia dilahirkan. Dituturkan Messi saat itu saudara dan sepupunya sedang bertanding, dan tim 86 yang setahun lebih tua darinya membutuhkan seorang pemain.
Jadi nenek saya memberitahu pelatih untuk memasukkan saya ke tim 86 itu, kata Messi. Mengutip apa yang diceritakan neneknya, sang pelatih menolak dan berkata, "Tidak, bagaimana mungkin saya akan memasukkannya ke dalam tim? Lihat betapa kecilnya dia, Anda gila, dia akan terluka." Tapi nenek Messi berkata, mainkan dia." Sang pelatih pun mengalah. Setelah pertandingan itu, nenek Messi mengatakan kepada pelatih, "Belikan dia sepatu bola, saya akan bawanya ke pelatihan minggu depan." Saat itulah Messi yang mengaku berusia 4,5 tahun mulai rutin bermain. Itu, kata dia, adalah waktu yang luar biasa baginya. Michael Part membenarkan pengakuan Messi tersebut pada bab ketiga buku The Player, The Amazing Story of Leo Messi, dalam bab berjudul Tim Terburuk di Kota. Disebutkan Messi muda tersebut mengeluh karena tidak bermain sepak bola. Sang nenek Celia lantas menyarankan dia bermain untuk tim terburuk di kota mereka, yakni Grandoli. "Mungkin baik bagimu bahwa mereka bermain dengan sangat buruk," kata Celia di buku itu. Ketika Messi yang kebingungan mendesaknya dan bertanya mengapa itu akan menjadi kabar baik bagi dirinya, sang nenek menjawab, "Tim yang buruk membutuhkan pemain hebat, bukan?" Karena Messi masih bingung, Celia menjelaskan padanya bahwa pemain hebat itu adalah dirinya. "Mereka membutuhkanmu, mereka tidak tahu seberapa bagus kamu, jadi kita akan menunjukkannya kepada mereka," ujar sang nenek. Sebagaimana ditulis Part, wajah Messi seketika berubah dan berseri-seri. Dan Celia kemudian berbicara dengan pelatih Aparicio agar memberikan Leo kecil kesempatan untuk bermain. Messi dengan ukuran tubuh yang lebih kecil dibandingkan pemain lain ternyata saat itu mampu melampaui semua harapan. Ia membuat Aparicio tercengang dengan kemampuan dribblingnya. Aparicio lantas memberitahu Celia bagaimana kagumnya dia saat itu karena pemain lawan benar-benar tidak bisa menjinakkan Messi. "Apakah kamu melihat itu? Dia seperti kutu yang tidak bisa kamu singkirkan," kata Aparicio. Momen yang menentukan bagi Messi datang ketika penyelesaian kaki kirinya yang kuat berhasil menaklukkan kiper, dan selebrasi ikoniknya pun lahir. Part menulis, dia tidak bisa mendengar sorakan setelah mencetak gol. Yang bisa dia dengar hanyalah neneknya yang meneriakkan namanya. Messi saat itu melihat ke arah tribun dan tersenyum ke arah sang nenek. Setelah itu dia mengangkat kedua jarinya ke udara seolah berkata, "Itu untukmu, nenek." Nah sobat, kenapa gol? Begitulah sejarahnya kenapa Messi selalu menunjuk ke langit setiap kali ia melakukan perayaan gol. Dedikasi yang pantas buat sang nenek, bukan? Silahkan komentar, like, dan share jika Anda menganggap itu informasi menarik. Dan sekali lagi jangan lupa subscribe dan nantikan video-video kenapa gol selanjutnya. Video yang akan menjawab seluruh rasa penasaran Anda terkait sepak bola. Sekali lagi terima kasih. Salam hangat dari kampung kelahiran legenda sepak bola tanah air, Rahmat.